Takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah kematian dan kelahiran. Yang lainnya masih bisa diubah sesuai kemampuan kita. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Sebelum masuk ke cerita, saya ingin ingatkan untuk menonton terlebih dulu season pertama dari film ini agar kalian lebih memahami keseluruhan jalan ceritanya. Tentu saja linknya saya sudah cantumkan di kolom deskripsi. Dan inilah season kedua dari film. Film dibuka dengan ditampilkannya JJ, Kiara, dan Pop yang sedang mengukir nama sahabat mereka, John B. Rutledge, yang dinyatakan tewas akibat terjangan badai. Sementara itu, warga Pulau Outer Banks hadir dalam pemakaman Sheriff Peterkin yang tewas dibunuh Raffi, namun kesalahannya dituduhkan kepada John B. Karena tidak ada bukti, polisi tidak bisa menangkap Raffi maupun Woods yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap ayahnya John. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama John B. Rutledge dan doinya Sarah Cameron yang menumpang kapal menuju Nassau di Kepulauan Bahama. John B. yang berasal dari keluarga nelayan miskin sedang berjuang membuktikan bahwa dirinya bisa berhasil menjadi pemuda tajir sekaligus bukanlah pembunuh seperti yang orang-orang tuduhkan kepadanya. Di luar dugaan, ABK dari Kapten T atau Terence menunjukkan selebaran hadiah $50.000 bagi siapapun yang memberikan informasi tentang keberadaan John B. sebagai buronan pembunuh polisi. Karena kapal ini membawa barang selundupan, Terence akan menyerahkan John setelah tiba di Nassau. Bentuk amarah Kiara kepada keluarga Ward diaplikasikannya dalam bentuk vandalisme. Tembok pagar rumah juragan terkaya di pulau ini sengaja dipilok oleh Kiara menyebut mereka pembunuh. Sementara itu, JJ yang bekerja sebagai pelayan restoran kaum tajir tidak terima dengan tuduhan mereka yang menyebut John B. sebagai pembunuh sheriff. Tiba di dermaga, Terence sengaja mengunci John dan Sarah di ruang anjungan sampai polisi tiba. Feel better. Inilah yang tidak disadari keduanya. Sarah sempat menunjukkan villa pribadi milik ayahnya di seberang sana, yang diduga John sebagai lokasi Ward menyembunyikan emas curiannya yang bernilai $400 juta atau 6 triliun rupiah. Saat polisi pantai naik ke atas kapal, inilah yang terjadi. Sarah mengajak John pura-pura menginap di hotel ini agar petugas di sana mengizinkan mereka untuk masuk. John mencuri ponsel milik pegawai cleaning service untuk digunakannya mengirim pesan kepada dua sahabatnya yang sedang berada di sekolah. Mereka terkejut setelah mendapat pesan dari nomor tidak dikenal mengaku sebagai John. Mereka yakin ini adalah John karena JJ pernah merusak papan seluncurnya. Ketiganya senang bukan main karena ternyata John dan Sarah masih hidup dan kini sedang bersembunyi di Nassau. John meminta bantuan tiga sahabatnya ini untuk membuktikan dia tidak bersalah agar bisa kembali pulang ke pulau ini. Tidur di depan kolam renang, John mengalami mimpi buruk. Saat Sarah tertidur, dia memutuskan menyelinap masuk ke dalam villa pribadinya Ward. Dia menemukan brankas tempat ayah Sarah itu diduga menyimpan harta karun yang seharusnya milik John. Bangun dari tidur, Sarah kecewa karena John tidak ada di sampingnya. Seorang pelayan yang curiga mengirimkan pesan kepada seseorang. Tiba-tiba, Sarah diculik oleh seseorang. Di pagi harinya, John dihampiri ABK-nya Kapten Terence bernama Cleo yang menyebut Sarah ada di tangan mereka. Saat itu juga, John dibawa ke rumahnya Terence. Mereka hendak menyerahkan John ke tangan pihak berwajib untuk mendapatkan imbalan $50.000. Tidak punya pilihan lain, Sarah terpaksa menyerahkan emas 3 kilo itu yang bernilai hampir $150.000, asalkan mereka dilepaskan. Tapi kapten kapal ini tidak puas akan tetap menyerahkan John. Mau tidak mau, di sini John memberitahunya bahwa ada emas lainnya yang mencapai ratusan juta dolar di villa pribadi keluarganya Sarah. Untuk membantu sahabat mereka, JJ yang memiliki karakter keras punya ide untuk memaksa si Raffi mengaku pembunuhannya kepada sheriff di bawah todongan pistol. Tapi Pop punya ide yang lebih brilian dengan mengintai terlebih dahulu pilotnya Seward yang menerbangkan emasnya.
Tiba di rumah pilot yang bernama Gavin, diam-diam Pop meletakkan ponselnya di dalam mobil si pilot yang sengaja dihubungkan dengan AirPod. Di malam harinya, Kiara sengaja menelepon si Gavin menyebut mengetahui pembunuh sheriff yang sebenarnya adalah Raffi. Mengancam akan melaporkannya karena seharusnya Gavin mengatakan yang sebenarnya. Gavin yang ketakutan langsung pergi untuk menemui Woods. Dalam perjalanan inilah, Pop mendengar saat si Gavin menghubungi Woods untuk meminta uang tutup mulut lagi, karena Gavin masih menyimpan pistol yang digunakan Raffi membunuh sheriff. Woods tidak habis pikir karena Gavin meminta imbalan 3 kali lipat termasuk pesawatnya. Karena jarak mobilnya terlalu jauh, Pop sempat kesulitan mendengar percakapan mereka. Pop terpaksa berlari untuk mendekati mobilnya si Gavin sampai mendengar keduanya akan bertemu di lokasi konstruksi. Sementara itu, Sarah mengajak si Terence masuk ke villa ayahnya yang berada di Paradise Island. Sebelum Ward memberitahu Rose bahwa dia akan membayar si Gavin dan mengamankan pistolnya, selain itu emas harta karun curiannya itu akan diamankan di Swiss, tiba-tiba dia melihat pesan untuk verifikasi keamanan villanya di Nassau. Menyadari ada penyusup, Ward segera menghubungi petugas keamanan. Sarah berhasil membuka berangkasnya dengan angka kelahirannya, dan ternyata inilah emas harta karun yang seharusnya milik John dan kini dikuasai oleh Seward. Karena polisi datang, Terence dan anak buahnya segera pergi. Kurang ajarnya lagi, John dan Sarah sengaja dikunci di sana untuk dijadikan umpan. John mengalihkan perhatian polisi, sementara Sarah akan menunggunya di atas kapal pribadi ayahnya. Tapi Sarah kembali diciduk si Terence yang memaksanya menyerahkan kunci kapal tersebut. Lalu mereka pun kabur membawa kapalnya. John sendiri gagal kabur setelah polisi berhasil menangkapnya. Salah satu petugas langsung menghubungi Ward melaporkan penyusup ke dalam rumahnya telah ditangkap. Karena ingin mengetahui wajah pelakunya, Ward meminta video call. Lantas, apakah rencana John akan terungkap? Sarah sengaja menyemprotkan air di taman tersebut untuk merusak ponsel si petugas keamanan. Alhasil, Ward gagal melihat wajah pelaku. Dan selanjutnya, ini yang dilakukan mereka. Keduanya berhasil kabur. Sarah meluapkan kekecewaannya kepada John. Dan mulai saat ini, Sarah yang memutuskan rencana mereka selanjutnya. Kembali ke Kiara, JJ, dan Pop yang sedang mengintai dan merekam pertemuan antara Ward dan Gavin. Meski sudah memberikan tas yang penuh dengan uang, Gavin menolak memberikan pistolnya dengan alasan uang itu belum cukup. Pop merekam saat keduanya terlibat adu jotos. Ward berhasil merebut pistol itu. Dan karena tidak terima dia dan putranya disebut psikoplok, ini yang dilakukan oleh Ward. Gavin pun tewas, sedangkan pistolnya terjatuh ke dalam solokan. Pembunuhan ini direkam dengan jelas oleh Pop. Kiara sengaja berteriak pembunuh kepada Ward agar dia pergi meninggalkan pistolnya. Tapi sialnya, kamera ikut rusak setelah mereka terjatuh. Kiara segera menghubungi kantor sheriff agar datang ke lokasi konstruksi. Kembali ke John dan Sarah yang datang menemui kembali si Terence untuk memberikan penawaran. Sebelum emas-emas itu dipindahkan oleh ayahnya, Sarah mengajak mereka untuk mencurinya dengan imbalan $3 juta per orang. Tapi mereka meminta imbalan $10 juta per orang. Tak pikir panjang, Sarah langsung menyetujuinya. Datang ke lokasi pembunuhan, sheriff tidak menemukan adanya jasad Kevin di sana. Karena kamera itu rusak dan tidak ada bukti lain, sheriff tidak merespon laporan mereka meski sudah membeberkan kejadiannya dengan gamblang. Ternyata jasad Gavin sudah dibawa Ward ke rumahnya. Raffi terkejut setelah mengetahui ayahnya membunuh si pilot karena memerasnya dengan pistol yang digunakan Raffi membunuh sheriff yang seharusnya dibuang ke laut. Jasad Gavin diangkat hingga ke atas kapal. Setelah itu, Raffi ditugaskan untuk mengambil pistol yang jatuh ke dalam solokan. Wizzy sempat tidak percaya dihubungi kakaknya Sarah yang dia ketahui telah meninggal dunia. Melihat Wizzy berteriak kegirangan, ibu tirinya ini sempat menguping di balik pintu. Sarah meminta bantuan Wizzy mendapatkan informasi tentang rencana pertemuan ayah mereka dengan seorang bankir. Raffi membayar si Barry dengan 1 gepok uang asalkan membantunya mencari pistol itu.
Di laptop milik ayahnya, Wheezy melihat tentang web sebuah bank di Swiss yang menerima jasa penyimpanan dengan keamanan tinggi. Saat Wheezy hendak mengirimkan tanggal pemindahannya kepada Sarah, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Ross. Sarah dan Kapten T membahas rencana untuk mencegat emas-emas itu yang akan bergerak dari vilanya ke perusahaan kargo udara sebelum dimuat ke pesawat. Di sini Cleo menceritakan sedikit kisah hidupnya sebagai anak yatim piatu yang akhirnya bekerja menjadi ABK demi bertahan hidup. Cleo pun memberitahu bahwa Terence, kapten culas yang harus dia waspadai dan selalu 2 langkah di depannya. Kiara dan 2 temannya mencari pistol tersebut di ujung solokan. Karena si Pop dan JJ tidak mau masuk, akhirnya Kiara yang memberanikan diri menyusuri lubang solokan tersebut. Karena Kiara berteriak ketakutan, suaranya terdengar oleh Raffi dan Barry yang memutuskan untuk mengalirkan airnya, tidak peduli meski sangat berbahaya bisa membunuh Kiara. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Kiara berhasil selamat dan berhasil menemukan pistolnya. Meski kecewa Raffi tidak berhasil mendapatkan pistolnya, Ward dan Raffi akan beralasan pistol itu dicuri oleh John B dari rumah mereka. Pistol itu mereka serahkan kepada Sheriff Sophie sebagai barang bukti yang digunakan Raffi membunuh Peterkin dan juga digunakan Ward membunuh Gavin. Tapi lagi-lagi, laporan mereka tidak direspon dengan baik oleh oknum sheriff ini. Padahal sudah jelas, pistol itu teridentifikasi milik Ward. Singkat cerita, Raffi dan ayahnya sudah tiba di Bahama. Raffi terkejut setelah melihat emas di dalam berangkas ini yang bernilai $500 miliar. Dia mengaku menemukan harta karun ini dari kapal Royal Merchant. Tapi itu omong kosong, karena di film season ke-1-nya diceritakan dengan jelas perjuangan ayahnya John, dilanjutkan dengan John sendiri yang berhasil menemukan lokasi emas-emas itu ditimbun. Ward tidak lain hanyalah seorang pencuri yang mengambil haknya orang lain. Emas-emas itu mereka muat dalam kotak lalu diangkat ke dalam mobil pickup. Di waktu yang sama, Sarah dan John dibantu Kapten T dan anak buahnya mulai menyusun rencana untuk mencegat truk muatan emasnya. Ward sendiri menyewa tim keamanan swasta untuk mengawal perjalanan emas itu sampai ke dalam pesawat. Anak buah Terence yang bernama Stab melaporkan kepada tim, konvoi truknya dikawal keamanan bersenjata. Yang menariknya, ratusan bocah dan pemuda di pulau ini sengaja dilibatkan untuk mencegat mobil mereka, bahkan memasang paku untuk mengempeskan ban mobilnya para pengawal. Ward terpaksa melaju tanpa pengawalan. Tiba di sebuah ladang tebu, giliran Terence dan Cleo yang mencegat mereka. Setelah dipaksa tiarap, saat itulah John dan Sarah muncul untuk merebut emasnya. Namun tiba-tiba, Ward melihat Sarah hingga situasi tidak terkendali. Para pengawalnya Ward kembali datang mengejar mereka. Bersembunyi di dalam ladang tebu, di luar dugaan, Sarah tertembak oleh peluru yang dilepaskan Raffi. John segera menghubungi Kapten Terence untuk meminta bantuan. Tak berselang lama, datanglah Terence memberikan alamat dokter untuk menyelamatkan Sarah. Cleo memberikan kembali emas itu kepada John. John segera pergi setelah mereka bertukar mobil. Follow this GPS, okay? It's okay. Sementara itu, Pop didatangi seseorang dari Yayasan Vanderhorst untuk mengirimkan surat dari seorang donatur beasiswa kepada Pop Hayward setelah dia mendengar ceritanya tentang kapal Royal Merchant. Pop terkejut karena surat itu distempel dengan logo gandum persis dengan logo emas harta karunnya. Tiba di rumah si dokter, Sarah segera mendapatkan pertolongan. Sementara itu, Terence dan anak buahnya memindahkan emas-emas itu ke atas kapal, menutupinya dari pandangan polisi laut. Karena Sarah kehilangan banyak darah, dokter ini tidak bisa menjamin keselamatannya. John sendiri terpaksa memberikan emasnya sebagai imbalan untuk dokter ini. Dalam surat itu, dituliskan bahwa dia punya bukti material yang bisa membebaskan John. Karena itu, dia harus datang sendiri menemuinya langsung di kantornya di Charleston pukul 8 malam ini. Pengiriman surat tersebut diketahui bernama Limbre. Karena kota ini berjarak 8 jam ditambah feri mereka harus berangkat sekarang juga. Yang menarik, pengirim surat yang bernama Limbre ini ada hubungannya dengan kapten kapal Royal Merchant. Dokter telah berhasil mengeluarkan pelurunya.
dan kini mereka hanya bisa menunggu berharap Sarah kembali bangun. Kapten Terence dan Cleo memutuskan untuk menunggu kedatangan John dan Sarah selama 8 jam ke depan. Singkat cerita, kondisi Sarah makin memburuk. Meski sudah menggunakan alat bantu pernafasan, Sarah dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia. She just lost too much blood, kid. Sarah, wake up! Di saat John sudah pasrah, tiba-tiba keajaiban datang. Nadinya kembali berdenyut. Sementara itu, Ward dan Raffi datang ke kantor polisi Bahama. Disinilah Raffi menyadari telah menembak Sarah meski tujuannya membidik John. Setelah ditunjukkan fotonya, Ward meminta bantuan polisi menemukan mereka. Kiara bersitegang dengan orang tuanya saat meminta izin pergi ke Charleston. Terence dan anak buahnya dikejutkan dengan munculnya polisi. Setelah Sarah siuman, saat itu juga mereka pergi karena polisi mulai mencari keduanya. Dengan mobil pinjaman si dokter, keduanya pergi menuju dermaga. Begitupun dengan Kiara dan 2 temannya yang akan berangkat menuju Charleston. Tapi masalahnya, mereka kesulitan berkomunikasi dengan John. Tiba di dermaga, John melihat polisi sudah mengamankan mas-masnya. Mereka kabur setelah salah satu polisi mengenali wajah keduanya. Tiba-tiba, John menabrak seseorang yang ternyata Cleo. Dia mengaku melompat ke dalam laut setelah polisi mengepung kapalnya Terence. Pop sendiri mendapat masalah karena mobil ayahnya mogok. Ward kembali tertawa karena emasnya kembali aman. Berbeda dengan si Raffi yang tampak murung. Entah karena menyesal telah menembak adiknya sendiri atau justru menyesal karena gagal membunuhnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Pop dan teman-temannya terpaksa memperbaiki dulu mobilnya di bengkel. Tiba di dermaga, Cleo menyerahkan kembali kapal milik ayahnya Sarah yang dicuri oleh bosnya. Tiba-tiba, You there. Please, he didn't do anything. Get out of here! Hey, stop! Stop! untungnya mereka berhasil lolos. Dengan kapal ini, John dan Sarah memutuskan untuk kembali pulang ke Outer Banks. Singkat cerita, keduanya telah tiba di sebuah dermaga di Charleston untuk membeli bensin. Begitupun dengan 3 sahabatnya yang tiba juga di Charleston, mereka tidak tahu John dan Sarah tiba-tiba ada di pulau ini. Kiara, JJ, dan Pop tiba di kediaman Limbrey, sultan pemilik setengah dari pulau ini. Karena membutuhkan uang, John dan Sarah bekerja sama untuk mencurinya dari seorang pria yang sedang duduk di restoran. Pengawal pribadi bernama Ryan hanya memperbolehkan Pop saja yang masuk, sedangkan Kiara dan JJ menunggu di luar. Ternyata, ahli waris dari kapten kapal Royal Merchant itu seorang wanita bernama Carla Limbrey. Wanita ini mengaku sudah mengetahui Pop dan teman-temannya menemukan harta karun peninggalan leluhurnya, lalu dirampas oleh Ward. Faktanya sejak lama, Carla mendanai proyek pencarian emas-emas itu bersama Ward yang saat itu masih menjadi rekannya. Seperti halnya Big John, dia sendiri telah dihianati oleh Ward. Yang menariknya, Carla memiliki bukti bahwa Raffi yang sebenarnya membunuh seri Peterkin. Dan itu artinya dengan mudah nama John bisa kembali bersih. Dia memperdengarkan bukti rekamannya. Tapi Carla tidak mau memberikan bukti ini dengan gratis kepada Pop, kecuali dia melakukan sesuatu untuknya. Carla menginginkan sebuah kunci peninggalan Dan McTenny yang tidak dimengerti oleh Pop. Diajak ke halaman belakang, Kiara dan JJ segera mengikuti mereka. Mengaku tinggal di rumah yang dibangun sejak 280 tahun lalu, terdapat ruangan khusus budak di dalam rumah ini. Sementara itu, Sarah yang sedang mengisi bensin dikejutkan munculnya si pria yang mereka curi uangnya. Ternyata di rumah ini terdapat makamnya Dan McTenny. Kala itu, Denmark yang berhasil membebaskan para budak gagal membebaskan istri dan anaknya karena penolakan dari leluhur ayahnya Carla. Istri Denmark diketahui tenggelam saat mencoba kabur, sedangkan anaknya selamat. Di satu sisi, Denmark digantung dengan tuduhan pemberontakan padahal sedang mencari jasad istrinya. Carla menyebut kunci itu mengarah ke salib Santo Domingo, harta sesungguhnya yang ada di kaki malaikat. Pop makin tidak mengerti dengan maksudnya Carla. Dia yakin ayahnya Pop mengetahui tentang kunci tersebut. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Scott. Come on! Let's get out of here now.
Mereka bertiga kabur dari kejarannya si Ryan. Dan ternyata di waktu yang sama, John dan Sarah melintas di sana tapi tidak dilihat tiga sahabatnya. Hanya Sarah yang melihat mereka. We go. Hang on, I'm gonna lose him. Guys, I think he has a gun. Let's go. Come on. Hey, JJ, boom! How do you work this thing? Saat John membawa sepeda listrik, disinilah mereka kembali bertemu. Perasaan senang sekaligus haru karena akhirnya 5 sahabat ini kembali berkumpul di lokasi yang tidak mereka perkirakan sebelumnya. Sarah mengaku kepada Kiara bahwa John telah melamarnya di atas kapal. Tidak akan kabur lagi, John bertekad untuk melawan Ward, membuktikan dirinya tidak bersalah. Ward sendiri sudah kembali pulang ke rumahnya, memberitahu Ross bahwa Sarah masih hidup namun tidak sengaja Raffi menembaknya. Karena Sarah bisa memberikan kesaksian yang bisa menjebloskan Sarah ke dalam penjara, Ward harus memutuskan dari 2 anaknya itu mana yang dia pilih, Sarah atau Raffi. Jika dia tidak sanggup, maka Ross yang akan memutuskannya. Saat JJ membeli bir, tak sengaja si Kelsey melihat John dan Sarah ada di atas kapal. Dia memberitahu apa yang dilihatnya kepada Raffi dan kebetulan si Topper berada di sana. Setelah itu, Raffi memberitahu Barry untuk bekerja sama memburu kembali John. Di malam harinya, John dan teman-temannya menggelar pesta. Pop dan Kiara memilih Indahoy di atas perahu. Sementara itu, John merasa mendengar ada seseorang. Saat si Barry dan Raffi datang mencari, John dan JJ serta Sarah bersembunyi di atas pohon. Si Raffi yang emosi sampai melepaskan tembakan ke sembarang arah hampir mengenai mereka. Carla begitu yakin Pop memiliki kunci yang dia inginkan dan karena itu apapun akan dia lakukan meski caranya harus dengan kekerasan. Di pagi harinya, Sarah berniat menemui ayahnya karena dia tidak mau sahabatnya ini terkena imbasnya. Sarah akan mendesak ayahnya untuk membuat pilihan antara dirinya dan si Raffi. Ward terkejut saat melihat putrinya ini datang menemuinya. Jangan salah karena Sarah sama sekali tidak mau disentuhnya. Sarah meminta Ward untuk mengakui semua perbuatannya kepada polisi termasuk menyerahkan Raffi. Tapi ayahnya keras kepala tidak mau melakukan itu meski dia sudah berjanji akan melakukan apapun asalkan Sarah kembali pulang. Kecewa dengan ayahnya, Sarah pun kembali pergi. Tapi si Ward langsung menghubungi sheriff. Sarah kembali menemui John dan teman-temannya. Tiba-tiba kepolisian datang mengejar mereka. With your hand in the air! Go! JJ, grab her hand. We're trapped. Setelah terdesak, JJ berniat menggunakan pistolnya untuk melawan polisi, namun John melarangnya. Akhirnya, John ditangkap. Bing! The rest of y'all stay right where you are. Keep your hands where you are. Come on! Hey, Thomas! Thomas! Setelah dijebloskan ke dalam sel tahanan, John menjalani sidang pertamanya yang dituntut atas pembunuhan tingkat pertama dengan vonis hukuman mati jika John dinyatakan terbukti salah. Stop! Justice is served. Kiara yang tidak terima menghujat Ward setelah persidangan karena seharusnya dialah yang diadili sebagai pembunuh. Everybody, let's keep going. Selama mendekam di dalam sel, John menulis seluruh kisah hidupnya dimulai saat dia dan teman-temannya menemukan kapal milik skuter yang karam. I'm gonna testify. I don't know what else to do. We start by kidnapping Shoop. JJ lagi-lagi punya ide yang gila untuk mengeluarkan John dari penjara. Dari menculik sheriff hingga menyerbu penjara akan dia lakukan demi membebaskan sahabatnya. Tapi tidak ada satupun sahabatnya yang mendukung idenya si JJ. Kiara sendiri akan coba minta bantuan orang tuanya untuk menyewa pengacara. Sedangkan Pop akan bertanya tentang kunci yang diinginkan Carla kepada ayahnya. We'll talk about it later. Ross mendesak suaminya agar mencari cara untuk membungkam John lebih jauh sebelum Sheriff Sophie percaya dengan ceritanya John. Oh, talk to Shoop. Ternyata Ward menyuap Deputi Terry dengan 1 tas uang agar John terlihat bunuh diri di dalam selnya. Dengan begitu meyakinkannya, Ward melihat dengan jelas saat John menembak Peterkin. Menunjukkan gambar kunci itu kepada ayahnya, ternyata dia pernah melihat nenek buyutnya Pop menggantungkan kunci itu di lehernya.
Okay. Berbeda dengan Kiara yang mendapat omelan dari ibunya karena dianggap lebih membela temannya daripada orang tuanya sendiri. Jumpy's back. Okay, I promise. Somebody's framing him. Yeah. Jesus, how did you treat me like shit? Karena adu mulut di antara keduanya, Kiara diusir dari rumah orang tuanya agar benar-benar hidup sebagai kaum Poju. Baby, you wanna live like a Poe? Get your butt out of my house! Aksi nekat benar-benar dilakukan JJ demi sahabatnya. Dia datang ke kantor polisi untuk menemui John. I mean, I thought it was a free country and all, but Take up your hat and empty your pockets. Kedua bocah ini masih bisa tertawa meski dia mengetahui John sedang menderita. It's cozy. Yeah, you can say that. Operation Liberation, baby. John sempat tidak percaya karena sohibnya ini sedang merencanakan pelarian untuknya. Jam 11 nanti malam, JJ menyuruh John pura-pura mengalami serangan usus buntu. Caranya dengan membalur wajahnya dengan sabun agar terlihat pucat, lalu memasukkan tangannya ke dalam air dingin. Mereka pasti akan membawa John ke rumah sakit karena pura-pura rasa sakit yang dialaminya. Di sanalah JJ akan menjemputnya untuk melarikan diri. Yeah, you're probably right, but you know what's even Time's up. Yes, ma'am. Sebelum pulang, JJ melihat ayahnya mendekam di sel tahanan dengan alasan yang belum terungkap. I see what you did there, Plum. You'll be back here one day. Sarah mengirimkan pesan kepada adiknya untuk minta bantuan, namun tidak ada jawaban sama sekali. Di sisi lain, Raffi ingin jawaban tegas dari ayahnya siapakah yang dia pilih, Raffi atau Sarah. Karena Ward menjawab tidak memilih siapapun karena sayang mereka berdua, Raffi merasa kurang puas karena dialah yang menyelamatkan ayahnya ini. I just stop it. You choose. You just can't do it, can you? You saved me! Saat itulah, Raffi tidak sengaja membaca pesan dari Sarah di ponsel milik adiknya. Sarah dijebak untuk datang ke Ditch Point jam 10 malam. Rencana JJ selanjutnya meminta bantuan Ricky yang bertugas sebagai sopir ambulan untuk standby nanti malam. Karena Ricky menolak terlibat dengan rencana JJ, terpaksa dia mencuri mobil ambulannya. See you later. Hey, don't do anything stupid. Kembali ke Pop yang masuk ke dalam apartemen peninggalan nenek buyutnya. Berbekal gambar yang dibawanya, dia melihat plafon apartemen ini persis seperti gambar. Saat Pop bermaksud untuk membukanya, dia terjatuh dan melihat sebuah lubang. Ternyata Pop menemukan sesuatu di atas sana. Rupanya inilah kunci yang diinginkan Carla Lambre. Pop segera mengayuh sepedanya untuk menunjukkan kunci yang dia temukan ini kepada Kiara. This is exactly what we need to get the evidence. Yang menarik, saat kunci tersebut disorot cahaya dalam kegelapan, muncul sebuah tulisan, jalan ke makam dimulai di ruang pulau. Meski tidak paham apa artinya, tapi Pop yakin ini ada hubungannya dengan Dan McTenny, dan inilah yang harus mereka telusuri. Seorang polisi menghampiri JJ yang mengaku menggantikan tugas Ricky yang sedang mencret. Tiba-tiba JJ mendapat panggilan radio untuk membawa pasien dari kantor polisi. Sarah terkejut karena dia kira Wizzy yang datang, namun ternyata Raffi. Tidak terima dituduh sebagai pembunuh, Raffi yang makin gila menyerang Sarah padahal dia adiknya sendiri. My story is straight. It's the reason that you got shot because you've always been against me. Sarah, where you going, Sarah? Diam-diam, Terry memberi kunci selnya John kepada napi yang ditugaskan untuk membunuhnya. Sedangkan John sedang mempersiapkan diri menjalankan rencananya JJ. Tiba di kantor polisi, JJ terkejut karena napi sakit yang seharusnya dia jemput adalah John. Petugas yang curiga bertanya kepada JJ dari mana dia berasal. JJ pun seketika ngasal aja menjawabnya. Karena tidak ada perawat, JJ terpaksa duduk di belakang sedangkan sopirnya digantikan polisi. He's delusional as shit. Alright. Yep. Petugas ini baru sadar setelah diberitahu JJ bukanlah sopir ambulan yang menggantikan tugasnya Ricky. Tiba-tiba ini yang terjadi kepada John. JJ sendiri mendapat masalah karena polisi sudah mengetahui dirinya supir ambulan palsu. Sarah dan John sama-sama mendapat serangan.
Dee, I need a miracle. Keduanya hampir saja mati. Sarah berhasil selamat setelah Topper memukul Raffi. You okay? Begitupun dengan John yang berteriak minta tolong. I'll be back for you. Dia mengatakan kepada Sheriff bahwa seseorang ingin membunuhnya. JJ lolos dari kejaran polisi setelah Kiara dan Pop datang membantunya. I busted the wrong guy out of jail. You okay, man? Sarah diajak ke tempat aman oleh mantan pacarnya ini. Hey, Topper. I know somewhere you'll be safe, okay? Sheriff Sophie menemui agen Breacher yang sudah melakukan uji balistik dari pistol yang diberikan anak-anak itu. Dan ternyata pelurunya cocok, ditambah lagi ditemukan sidik jarinya Raffi di peluru tersebut. Karena bocah-bocah itu benar, tim kepolisian dan agen SBI dikirim ke rumahnya Ward. FBI, we have a warrant! Where are we going? John tidak menduga tuntutan terhadap dirinya dibatalkan, dan itu artinya John bisa kembali menghirup udara bebas. Dia pulang menggunakan Twinkie, si mobil kesayangannya. Tiga sahabatnya ikut senang menyambut kepulangan John. Tapi ada yang kurang karena John tidak melihat Sarah. Sarah sendiri tinggal di rumahnya Topper yang sudah menyelamatkannya dari upaya pembunuhan yang dilakukan Raffi. Ward tidak bisa mengelak lagi karena polisi memiliki bukti untuk menangkap Raffi sebagai pelaku pembunuhan Sheriff Peterkin dengan sidik jari yang ada di selongsong pelurunya. Tak sampai di situ, polisi dan SBI akan mencari bukti lain yang membuktikan bahwa Ward yang telah membunuh Gavin, pilot pesawat seperti yang diceritakan di season pertama film ini. Sarah terlihat senang saat melihat John kembali bebas. That's amazing. No, I know it's... Tapi John kecewa, Sarah tidak mau mengakui pertunangan tidak resmi mereka berdua kepada Topper. Raffi yang sedang bersama Barry mendapat pesan dari ayahnya untuk sembunyi di sana karena polisi sedang memburunya. Ayahnya Pop tiba-tiba didatangi oleh Syrian Renfield. John mulai bete kepada Sarah karena tidak mau mengatakan yang sebenarnya hubungan mereka kepada Topper. Alhasil, hubungan percintaan keduanya mulai renggang. Setelah mendapat informasi ayahnya terluka, Pop segera pulang untuk melihat keadaannya. Dia mengaku diserang oleh pria yang menanyakan kunci seperti yang Pop tunjukkan gambarnya. Akhirnya, Pop menunjukkan kunci yang dia temukan itu kepada ayahnya. Dia mendukung anaknya ini untuk melanjutkan petualangannya mencari jawaban di balik kunci ini. Justru karena luka ini, Pop tidak boleh menyerah dengan ancaman mereka. Nima. Ternyata, Syrian ini adik tiri dari Carla yang menginginkan warisan setelah Carla meninggal karena penyakit parah yang dideritanya. Tapi Carla tidak mau memberikannya sebelum dia mendapatkan kunci itu. Tim kepolisian membuntuti Ross yang keluar dari rumahnya, masuk ke dalam pencucian mobil. Ternyata, Ward bersembunyi di dalam bagasi mobilnya. Menurut artikel yang Kiara baca, kunci itu terkait dengan salib Domingo yang sangat berharga. Hadiah untuk Raja Spanyol baru dari Raja Spanyol lama. Ukurannya pun tidak main-main, setinggi manusia. Salib itu dinyatakan hilang di lepas pantai Bermuda tahun 1829. Lantas, apa kaitannya dengan Pop? Inilah yang akan mereka telusuri. Yang pertama dilakukan oleh Pop adalah menemui nenek buyutnya yang tinggal di panti jompo. Pop bertanya tentang kunci yang selama ini disimpan oleh uyutnya ini. Terjawab di sini bahwa Pop adalah keturunan dari Denmark Tenny, dan kunci itu diwariskannya secara turun-temurun. Tapi garis keturunan tokoh penting yang membebaskan para budak itu dirahasiakan oleh uyutnya demi melindungi anak cucunya. Datang ke lokasi persembunyian putranya, Ward memberikan satu gepok uang agar Raffi keluar dari pulau ini menuju Wilmington. Raffi meminta maaf karena jadi pecandu narkoboy dan mengacaukan semuanya. Setelah ayahnya pergi, Raffi memberi sejumlah uang kepada Barry lalu mengajaknya pergi. Setelah mengetahui Pop adalah keturunan raja, teman-temannya senang. Ternyata ada pewaris darah biru di antara mereka. Tiba-tiba, Carla dan Syrian muncul di sana, memancing emosi Pop karena pria ini telah memukuli ayahnya. And I won't stop until I have it. John mengancam akan membuang kuncinya jika mereka berani macam-macam. Kunci itu pun akhirnya ditukar dengan rekaman pengakuannya Gavin.
Ternyata kunci yang diberikan John itu palsu karena yang asli ada badaknya. Atau bisa dibilang masih berada di tangannya Pop. Barry mengantar pelarian Raffi menggunakan perahu melalui rawa. Tanpa Raffi sadari, inilah yang terjadi. Hey, where you taking? Hey. Buronan ini berhasil ditangkap oleh kepolisian karena informasi dari si Barry. Ward tidak percaya bahwa putranya berhasil ditangkap polisi. Sementara itu, John menyerahkan rekaman pengakuan Gavin, pilotnya Ward yang mengaku disuruh membuang pistol yang digunakan Raffi untuk membunuh Sheriff Peterkin. Jika sesuatu menimpa dirinya, itu pasti ulah Ward. Itu juga yang dipertegas oleh Gavin. Seperti yang John katakan sebelumnya, Ward telah membunuh ayahnya dan Gavin. Polisi meminta persetujuan hakim untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Ward. Karena hakim itu kakeknya si Topper, dia segera memberitahu Sarah bahwa ayahnya akan ditangkap. Tim kepolisian langsung mengepung rumahnya Ward. Oh, hold on. Tapi dia sudah berada di atas kapalnya untuk melarikan diri. Sarah diantar teman-temannya untuk pulang melihat penangkapan ayahnya. Di atas kapal mewah yang selama ini menjadi titel dirinya sebagai sultan terkaya di pulau ini, Ward mengakui semua perbuatan jahatnya. Sarah sudah membujuk Ward untuk menyerahkan diri. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Dalam sebuah rekaman yang ditujukan kepada keluarganya, Ward mengaku telah membunuh Big John, Sheriff Peterkin, dan Gavin. Karena itu, Raffi dibebaskan. Dalam wasiatnya ini, Ward menyuruh istri dan anak-anaknya untuk membagi rata seluruh hartanya. Sebagai anak yang paling bersedih atas kematian ayahnya, Sarah meluapkan kekecewaannya kepada Raffi. Sebagai kakak yang harusnya melindungi, Raffi justru ingin membunuhnya. Tak sampai di situ, bentuk kekecewaan Sarah berimbas kepada John karena raut wajahnya terlihat senang saat melihat ayahnya tewas. Meski John beralasan Ward telah membunuh ayahnya. Saat itulah Sarah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Bukannya pulang, Sarah memilih tinggal di rumahnya Topper. Tentu saja Topper memanfaatkan kesempatan ini karena dia berharap banyak Sarah mau menerima cintanya lagi. Tiga sahabat John memberinya semangat karena mereka yakin Sarah akan kembali ke pelukannya karena Sarah sudah menjadi bagian dari Poju. Carla baru menyadari kunci yang dia dapatkan dari para bocah itu adalah palsu. Karena itu, Ryan ditugaskan untuk merekrut temannya di militer dulu dalam mendapatkan kunci yang dia inginkan. Menyadari sedang sekarat, berapapun uang dan sumber daya yang dibutuhkan, Carla tidak mempermasalahkannya. Kembali ke sekolah, salah satu siswi yang tertarik kepada John mengajak ketemuan dalam festival api unggun. Begitupun dengan Sarah yang diajak oleh Topper untuk datang nanti malam di acara pesta yang sama. Guru sejarah mereka menunjukkan buku diary milik Dan McTenny. Leluhurnya Pop ini menulis kisah hidupnya termasuk sebuah salib besar yang dibawa dalam kapal Royal Merchant. Tak main-main, Ryan menemui teman lamanya di militer yang piawai dalam melepaskan anak panah. What do you think? Ross dan Raffi terlibat perselisihan karena mereka tidak tahu di mana emas-emasnya disimpan oleh Ward. Selain itu, perusahaan milik Ward yang diwariskan kepada mereka faktanya dalam kondisi pailit dengan banyak hutang di dalamnya. Raffi yang emosi sampai memukul dinding rumahnya. Rahasia apakah yang tersembunyi di dalam dinding tersebut? Dalam diary Dan McTenny itu disebutkan bahwa kapal Royal Merchant berpapasan dengan kapal Spanyol San Jose yang terbakar. Tapi Kapten Spanyol itu hanya peduli satu hal, yaitu salib Santo Domingo dan batangan emas yang sangat berharga. Sebelum tenggelam, Kapten Limbrey atau kaptennya Royal Merchant memberi perintah untuk memotong jangkar. Barang-barang berharga itu diamankan, tapi seluruh awak kapal Spanyol itu dibiarkan mati tenggelam beserta kapal mereka. Karena salib itu terlalu berat, makanya tidak disembunyikan di dalam sumur seperti batangan emasnya. Inilah teka-teki yang harus mereka pecahkan berdasarkan petunjuk yang ada dalam kunci itu. Jalan menuju makam dimulai di ruang pulau.
apa itu ruang pulau, para bocah kere ini kesulitan untuk mengungkapnya. Singkat cerita, dalam acara pesta api unggun, John dirayu teman kelas yang naksir kepadanya. Sarah yang kebetulan berada di sana merasakan panasnya api cemburu ketika melihat John bersama wanita lain. Begitu pula dengan John yang melihat Sarah sedang joget asik bersama Topper. Terjadi keributan di antara mereka yang berujung dengan adu jotos. Empat bocah poju ini memutuskan untuk pergi dari lokasi pesta. Tiba-tiba John merasa ada seseorang yang mengintai mereka dan ternyata itu si Ryan yang mengancam akan menembakkan panah ke arah mereka. Jika kunci aslinya tidak dia dapatkan, Pop tidak punya pilihan memberikan kunci warisan leluhurnya. Raffi yang sedang sakau menuduh ibu tirinya ini telah berbohong tentang emasnya. Dia mengancamnya dengan pisau. Tiba-tiba, si Carla dan Ryan datang ke rumahnya untuk melihat ruang pulau. Di pagi harinya, Sarah diantarkan Topper kembali pulang ke rumahnya. Tidak menemukan siapapun di dalam rumah. Sarah melihat lukisan pulau yang disembunyikan di balik dinding rumahnya. Apakah ini yang dimaksud dengan ruang pulau? Sarah kembali ke base camp anak-anak Poju untuk memberitahu mereka bahwa dia sudah menemukan ruang pulau. Di rumahnya, lukisan ini menggambarkan seluruh lokasi yang ada di pulau ini yang dilukis langsung oleh Dan McTenny. Di sini mereka mengetahui dari Wizzy bahwa Carla datang ke rumah untuk melihat ruang pulau ini, membahas tentang pantai flamingo dan harta yang dikubur di kaki malaikat. Perhatian mereka tertuju pada pohon raksasa yang memiliki lubang seperti mata. Apakah itu artinya salib yang mereka cari dikubur di bawah pohon tersebut? Melewati hutan belantara yang terkena imbas air pasang, tidak ada pilihan gaspol saja. Singkat cerita, bocah para pemburu harta karun ini melihat Carla dan timnya termasuk Raffi sedang menggali sesuatu tepat di bawah pohon raksasa. Di dalam peti mati yang mereka temukan, tidak ada salib ataupun barang berharga, hanya berupa kerangka manusia. Carla yang kecewa mengajak timnya kembali ke ruang pulau. Saat itulah Pop melihat kerangka dari Cecilia, istri dari Dan McTenny leluhurnya. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menguburkan kembali petinya. Sementara itu, Rose mendapat kiriman surat dari seseorang yang membuatnya terkejut. Dari siapakah surat itu berasal? Setelah menguburkan kembali petinya, JJ melihat sebuah lubang di pohon tersebut seperti dalam lukisan. Saat memasukkan tangannya, JJ membuat lelucon. Dan ternyata di dalam lubang tersebut ditemukan sebuah teropong bertuliskan HMS Royal Merchant. Di dalamnya ditemukan kembali tulisan, "Kau sudah sejauh ini, jangan goyah, salibnya ada di altar Freedman." Tepatnya di dalam gereja. Keluar dari hutan ini, skuad dihadapkan kembali dengan jalan yang berlumpur yang digenangi air pasang yang lebih tinggi. Tidak ada pilihan, John kembali tancap gas mobil Twinkie kesayangannya ini. Sialnya, mobil mereka terjebak di dalam kubangan air dan harus diderek. Mau tidak mau, Kiara harus membawa mobil orang tuanya dan JJ akan membawa mesin derek dari rumahnya. Tiba di rumahnya, Kiara diam-diam membawa mobil orang tuanya. Dan setelah itu, mereka singgah di rumahnya JJ. Ternyata ayahnya sudah keluar dari penjara, namun kembali membuat masalah dengan mencuri obat di dalam apotek. Tidak mau kembali mendekam di dalam sel, dia akan kabur dari pulau ini menggunakan kapal. Mau tidak mau, JJ mengantar terlebih dulu ayahnya meski teman-temannya di dalam hutan sudah menunggunya. Tidak bisa menunggu lebih lama, John dan Pop berencana menggunakan balok kayu untuk mengangkat si Twinkie agar mengapung di atas air. Singgah di toko makanan, JJ membeli perbekalan untuk ayahnya. Di sini emosi Kiara terpancing karena residivis ini menghina ibunya. Saat John mencari kayu, tiba-tiba seekor buaya menyerangnya. Tak tinggal diam, Sarah mengambil pisau untuk menyerang buaya tersebut. Disinilah JJ berpisah dengan ayahnya untuk terakhir kali, dan sebelum itu dia mengambil obat-obatan yang dicurinya.
Topper datang ke rumah Sarah, tapi Raffi mengatakan dia pergi bersama John. Karena Raffi bisa melacak melalui ponsel yang diberikannya kepada Sarah, disinilah Raffi mengetahui bahwa Sarah berada di God Island. Saat itu juga dia mengajak Ryan dan Carla untuk mengejar mereka. Karena aksi heroik yang dilakukan Sarah, nyawa John selamat dari terkaman buaya. Tak berselang lama, datanglah JJ dan Kiara yang menjadi bahan cemooh teman-temannya karena datang terlambat. Karena mereka ribut, JJ membeberkan alasannya kenapa dia terlambat. Karena harus mengantarkan ayahnya untuk terakhir kalinya. Mereka akhirnya paham dengan alasan JJ yang sedih ditinggal ayahnya. Para bocah poju ini kembali kompak untuk menarik Twinkie keluar dari air. Singkat cerita, skuad pemburu harta karun ini tiba di gereja tua. Tidak ada apapun di sana sampai Pop melihat balok kayu di atas sana yang berbentuk salib. Pop nekat naik ke atas sana, tidak peduli dengan ancaman sarang tawon. Saat Sarah mengambil linggis di dalam mobil, dia merasa ada seseorang sedang mengintainya. Dan ternyata di dalam balok kayu ini terdapat salib besar yang terbuat dari emas dan berlian. Namun tiba-tiba, Okay, they're stinging now. I can't hold. ternyata inilah harta karun sesungguhnya dari leluhur Pop yang ditaksir bernilai miliaran dolar. Mereka harus mengamankan barang berharga ini sebelum dirampas oleh Carla dan antek-anteknya. Tiba-tiba terjadi masalah pada Pop akibat sengatan lebah. Mereka terpaksa meninggalkan salibnya, fokus menyelamatkan Pop. Saat itulah Raffi dan Ryan masuk ke dalam gereja. Tim membawa Pop ke rumah si Ricky, petugas ambulan, untuk mendapatkan pertolongan. Setelah disuntik, Pop kembali bangkit seakan mendapat serum ajaib. Meski matanya masih bareh, Pop bersikeras mengemudikan mobilnya Kiara. Namun, ini yang terjadi. Saat itulah mereka melihat si Ryan dan Raffi melintas dari arah gereja membawa mobil truk. Tiba di gereja, salib yang terbuat dari emas itu telah raib di bawah mereka. Mengenang kembali perjuangan leluhurnya dan Makteni dalam membebaskan para budak, Pop tidak akan menyerah untuk mendapatkan kembali salib keluarganya. Rose membayar sewa kapal kepada seorang kapten, tapi dia harus menyembunyikan identitas para penumpangnya. Tiba di hanggar pesawat, Ryan menunjukkan salib emasnya kepada Carla. Harta karun yang selama ini dia cari, faktanya ditemukan para bocah pinggiran. Menggunakan kunci, Carla berharap menemukan sesuatu di dalam sana. Namun kenyataannya tidak ada apapun yang bisa membawa keajaiban untuk menyembuhkan penyakitnya. Ryan menertawakan Carla lalu mengajak Raffi untuk menguasai salib emasnya. Namun ini yang terjadi. Tidak peduli dengan wanita lumpuh ini, Raffi mengambil pistol lalu membawa kabur harta karunnya. Dicegat oleh serif yang mendapat laporan mobil orang tuanya Kiara telah dicuri. Mau tidak mau, Kiara ikut bersama mereka untuk diantarkan pulang. Raffi menghubungi Rose bahwa dia telah mendapatkan salibnya. Raffi disuruh pulang dulu ke rumah karena ada hal besar lainnya yang harus dia ketahui. Pulang ke rumah, Kiara mendapat teguran keras dari orang tuanya. Karena berbagai masalah timbul akibat ulahnya, Tiara akan dimasukkan ke sekolah khusus anak-anak bermasalah, kecuali dia tidak berhubungan lagi dengan para bocah poju. Sementara itu, John dan teman-temannya melihat Raffi membawa truknya ke rumah Sarah. Sebelum Sarah masuk ke rumahnya untuk mencari tahu, John meminta maaf kepadanya berharap hubungan Sarah menerima cintanya lagi. Dan setelah itu mereka pun celepot. Sarah meminta bantuan adiknya untuk mengalihkan perhatian Raffi. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk mengambil kunci mobil. Penasaran dengan isi truknya, Sarah terkejut saat melihat ada jasad di dalamnya. Tapi Raffi kembali muncul membawanya ke dalam rumah untuk dikerem. Sementara itu, JJ dan teman-temannya sempat diciduk warga sekitar yang membawa senapan menuduh mereka pencuri. Karena Sarah terus mengamuk, Rose membawakan minuman untuknya. Dan ternyata sudah dicampur obat tidur. Setelah Raffi menceritakan apa yang terjadi, Rose menyuruhnya mengurus mayat itu lalu bawa salibnya ke dermaga. Melihat si Raffi pergi, Pop memutuskan untuk bergelantungan di atas truknya.
Sementara itu, John dan JJ berupaya menghentikan Ross yang membawa Sarah. Karena tidak berhasil, mereka langsung mengejarnya. Tiba di hutan, Pop melihat Raffi membuang jasad si Ryan untuk dimakan buaya. Dan setelah itu, ini yang terjadi. Gagal mengalahkan si Raffi, tidak ada pilihan, Pop meminta bantuan Kiara untuk menjemputnya. Sebelum Kiara datang, lebih dulu Pop mengambil pistol milik JJ yang disembunyikan di lokasi ini. Kembali ke John dan JJ yang membuntuti mereka ke dermaga. Di sanalah mereka melihat kapal uap Coastal Venture yang pernah diurus oleh ayahnya John tahun lalu. Tak berselang lama, datanglah Kiara dan Pop untuk membantu mereka membebaskan Sarah dan merebut kembali salibnya yang dimasukkan ke dalam kapal. Untuk bisa masuk ke dalam kapal, ini yang dilakukan oleh Pop. Karena para pekerja pergi, kesempatan ini dimanfaatkan mereka untuk menyusup ke dalam kontainer. Lalu, kontainer ini diangkat oleh pekerja untuk ditempatkan di atas kapal Coastal Venture. Untung saja keberadaan mereka tidak diketahui pekerja kapal. Sarah dikurung di salah satu ruangan di dalam kapal ini. Yang mengejutkan, ternyata Seward itu masih hidup. Sarah tidak percaya bahwa ternyata ayahnya memalsukan kematiannya. I didn't have any other choice. I didn't. It was my only choice. It was the only way to be a family again. Karena permintaan dari Raffi, kapten menugaskan anak buahnya memastikan tidak ada penumpang gelap di dalam kapal ini. Dad, Kate. Okay, JJ. Pull it together. Salah satu ABK sempat melihat Raffi menunjukkan salib harta karun itu kepada adiknya. More than the gold we got from the Royal Merchant. Ward mengaku telah merencanakan semuanya agar semua orang mengira dia telah mati. Padahal sebelum ledakan terjadi, Ward lebih dulu kabur menggunakan alat selam. Dan kapal ini akan membawa keluarga mereka menjalani hidup baru di pulau pribadi yang letaknya dekat Guadeloupe. Tidak peduli dengan apapun rencananya, Sarah hanya ingin memberitahu John dan teman-temannya bahwa dia baik-baik saja. We're gonna live a new life. They speak French there. He knows you're here, right? No, he doesn't. Yeah. Untuk keluar dari kontainer ini, Kiara menemukan sebuah lubang ventilasi. Guys, Hell yeah. Nice one, Key. Mengaku mabuk laut, Sarah diam-diam keluar dari ruangan ini tanpa sepengetahuan Ross. Tujuannya mencuri telepon satelit milik si kapten yang ada di ruang kemudi. Namun rencana Sarah gagal karena lebih dulu diciduk si kapten. John dan Pop keluar dari dalam kontainer untuk berbagi tugas mencari Sarah dan menemukan salibnya. Sedangkan JJ dan Kiara standby di dalam sana menunggu kabar dari mereka. don't get shot. Mendapat laporan dari si kapten, Ward kembali mengamankan Sarah. But on here, I don't want any trouble. Masuk ke dalam ruang mesin, ternyata teknisi kapal ini adalah Cleo, tapi Pop tidak mengenalnya. You got to find someone else. Menyadari pria ini penumpang gelap, keduanya terlibat adu jotos. Okay, stop it! Sementara itu, John memicu alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian para ABK. Saat menemukan lemari senjata, ini yang terjadi. Cleo akhirnya melepaskan Pop setelah dia mengaku sebagai temannya John dan Sarah. I find out you're lying. Disinilah John menyadari Ward ternyata masih hidup. Di waktu yang sama, John bertemu dengan Cleo yang kebetulan bekerja di kapal ini. Karena ABK sedang memburu mereka, John dan teman-temannya ini kembali masuk ke dalam kontainer. Hey, Key. We searched below 3 times. Karena para penumpang gelap itu belum ditemukan, kapten menyuruh anak buahnya menggeledah kontainer. Far, with no weapons. Okay, what about waiting till we get to port? Teman-temannya terkejut setelah John mengatakan Ward masih hidup. Dia yakin Ward sengaja memalsukan kematiannya untuk menyelamatkan si Raffi. Disinilah JJ membuat rencana yang cukup cerdik dengan menguasai lebih dulu si kapten di dalam anjungan, lalu memaksa ABK-nya berkumpul di lambung depan.
Begitu mereka terkumpul, saat itulah tim akan mengurung para ABK-nya. I like it. It could work. Tiba-tiba, dua ABK hendak membuka kontainer dan untungnya lebih dulu dicegah oleh Cleo yang mengatakan sudah mengeceknya tidak ada penumpang gelap di dalam sana. Setelah itu, Cleo pura-pura sudah menangkap Pop untuk dibawa ke ruang kemudi. Padahal, ini yang mereka lakukan. Can I borrow your knife? Hey, Bohemia, I got one. Time up. On the ground. Ward menyeret Sarah hingga membuat putrinya ini muak dengan semua kebohongan dan tindak kriminalnya. Mengaku melakukan semua ini untuk anak-anaknya, Sarah justru menilai apa yang dia lakukan ini semata-mata untuk kepentingan dia sendiri dan keserakahannya. Sarah berhasil kabur dan mengurung ayahnya. Berhasil menyekap si kapten, dia dipaksa menyuruh anak buahnya berkumpul di ruangan lambung depan. Saat itulah JJ, John, dan Kiara keluar dari kontainer. Mereka menghitung para ABK yang masuk ke dalam lambung depan, kecuali si Raffi yang batal masuk ke sana. Sempat melakukan perlawanan, si kapten kembali diikat. Dan setelah mereka semua masuk, JJ dan Kiara segera mengunci pintunya. John sendiri masih berusaha mencari keberadaan Sarah. Pop, JJ, dan Kiara bekerja sama untuk menaikkan salibnya dengan mesin kren untuk dimasukkan ke dalam perahu penyelamat. Raffi tiba-tiba muncul menyerang John. Ternyata Sarah sendiri sedang menurunkan perahu penyelamat. Setelah si pilot berhasil melepaskan ikatannya, dia langsung mengeluarkan Ward yang dikurung di ruang mesin. Salib itu mulai diangkat oleh Pop menggunakan kren. Sarah berhasil menurunkan skocinya. Dia masih belum tahu John dan teman-temannya ada di kapal ini. Masalah besar menghantui para bocah ini karena si kapten berhasil mengeluarkan anak buahnya. Tindakan bejat dilakukan si Ward yang berencana membunuh putrinya sendiri. Untung saja John datang tepat waktu. Kiara dan JJ harus berhadapan dengan si kapten. Begitupun dengan Pop yang dipaksa turun oleh ABK. Terkena sabetan golok, JJ sampai terlempar ke bawah laut. Tak tinggal diam, Kiara langsung melompat untuk menyelamatkannya. Ward sendiri babak belur dihajar oleh John hingga kepalanya bocor terkena lantai besi. John bisa saja menenggelamkannya persis seperti yang dialami ayahnya. Tapi perbuatan keji itu tidak dia lakukan karena melihat Sarah. Mereka berdua segera melompat untuk naik ke atas sekoci. Usaha Pop mendapatkan emasnya gagal. Dia memutuskan untuk menenggelamkan harta karun itu ke bawah laut, namun si Raffi dan para ABK lebih dulu memegang talinya. Saat itulah Pop dan Cleo lompat ke laut untuk menuju sekoci. Mereka berputar untuk menemukan JJ dan Kiara. Setelah itu, mereka langsung kabur. Raffi berniat melepaskan tembakan ke arah mereka, namun batal dia lakukan. Akhirnya, JJ kembali siuman. Salib emas itu kembali dikuasai oleh Raffi. Sedangkan Ward kembali membaik setelah mendapat perawatan dari dokter. Raffi merasa telah berhasil karena emas dan salibnya kembali dia kuasai. Tapi bagi ayahnya, Sarah tetap penting dan karena itu Raffi harus membawanya kembali. Kembali ke John dan skuadnya yang terpaksa berlabuh di pulau tidak berpenghuni karena sekoci mereka kehabisan bensin. Meski emas dan salibnya gagal mereka dapatkan, menurut John banyak hal positif lainnya yang perlu mereka syukuri, terutama kebersamaan dan kebebasan mereka sebagai Poju yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sementara itu di Outer Banks, orang tua dari anak-anak Poju itu khawatir karena mereka dinyatakan telah hilang.
tidak diketahui keberadaannya. Di akhir season kedua ini, ada sesuatu yang mengejutkan ketika Carla mengunjungi sebuah rumah yang ternyata Big John alias ayahnya John masih hidup. Bagaimana itu bisa terjadi, padahal yang kita tahu dia sudah meninggal? Mau tahu bagaimana cerita selanjutnya dari petualangan bocah para pemburu harta karun ini? Film berlanjut ke season 3.